Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Fitrina Sofian MPD, merupakan dosen tetap Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas IPIB Majalengka. Berikut merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai proses sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yakni English for Specific Purposes untuk keperawatan. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester ganjil 2024-2025 dengan beban studi yakni 2 SKS, dengan 1 SKS teori dan 1 SKS praktik di dunia kesehatan. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan dibantu oleh LMS. Kemudian berdasarkan kalender akademik pembelajaran dilakukan 14 minggu dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Pembelajaran ini dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Metode pembelajaran merupakan student-centered learning, yakni mahasiswa aktif berkomunikasi, pembelajaran personal yakni sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, kolaborasi, dan proyek yang relevan dengan dunia nyata dan lingkungan kerja keperawatan. Kemampuan mahasiswa yakni mahasiswa mampu menguasai 4 skill bahasa Inggris, berbicara komunikatif, dan meliputi kosakata, struktur, grammar pada simulasi pelayanan kesehatan. Adapun CPL program studi yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, kemudian menguasai konsep teoritis komunikasi terapeutik, mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien atau keluarga, pendamping, penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun CPMK yakni mengetahui konsep skill dasar bahasa Inggris dan komunikasi terapeutik dalam bidang medis, reading, listening, writing, speaking skill, memahami perintah atau instruksi dalam percakapan bahasa Inggris di kelas atau simulasi setting pelayanan kesehatan keperawatan sesuai norma dan kode etik, mengaplikasi catatan dokumentasi medis dan atau tim kesehatan dalam kegiatan keperawatan yang diberikan kepada pasien dalam bahasa Inggris, menganalisis komunikasi bahasa Inggris aktif dalam pembelajaran di kelas dan dalam simulasi pelayanan kesehatan keperawatan. Adapun materi pembelajaran yakni vocabulary umum, vocabulary khusus, part of human body, structure and grammar, daily habits and general truth, kemudian past activities, comments and requests, procedures, symptom and disease, patients admissions, nursing documentations and report, analysis and admission, analyzing nursing documentations and report, and nursing intervention. Adapun asesmen yang digunakan dalam pembelajaran ini berupa penugasan berupa makalah yakni 10%, presentasi 20%, praktek 30%, UTS 20%, dan UAS 20%. Selain itu, rubrik penilaian juga digunakan agar penilaian bersifat objektif dan sesuai. Berikutnya adalah video praktik pembelajaran. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone. Thank you for coming in this classroom. I'm so happy to see you in this English class. Dan teman-teman, terima kasih. Kita mulai ya saja sekarang ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya pembelajarannya. Everyone, today we have the meeting. This is the 4th meeting dengan pokok bahasan adalah structure of grammar dengan vocabulary, noun, and adjective. Saya menyampaikan di sini pencapaian mata kuliah
menguasai konsep teoritis komunikasi terapeutik, tentu saja ya, menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi asuhan keperawatan dan kesehatan. Kemudian mampu merencanakan, mendiagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian yang berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan. Terakhir, mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien, keluarga, pendamping, penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya. Tentu saja ini dalam bahasa Inggris. Subcapaian mata kuliah adalah mahasiswa mampu mengetahui vokabulari umum bahasa Inggris dalam dunia kesehatan, monolog ataupun dialog, dan kemudian mengetahui vokabulari khusus bahasa Inggris di dunia kesehatan, monolog, dan dialog. Nah, kita mulai ya teman-teman. Kita mulai dari sebuah verb. Actually, we understand about English, about the vocabulary. So many vocabulary that we know. Nah, teman-teman, apa sih pentingnya vocabulary itu bagi teman-teman? Please, ada yang mau jawab? Apa? Vocabulary itu apa? Di sini, anyone? Kosakata itu adalah kata, satu kata ya kan, yang memiliki arti, dan kemudian jika dirangkai itu menjadi sebuah kalimat. Vocabulary itu bermakna dan bisa menambahkan makna lebih jika dikumpulkan dalam satu kalimat. Nah, di dalam vocabulary itu ada jenis-jenisnya, ada verbs, ada noun, and adjective. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Nah, teman-teman, kita ke verbs. Teman-teman tentu sudah sangat familiar with the verbs, the meaning of verbs. Nah, apa artinya loh teman-teman tentang verbs? Kata kerja. Verbs. Verbs. Apa? Kata Kerja, Bu. Oh ya, teman-teman di sini melihat saya tidak di share screen tulisan saya. Melihat, Ibu. Oke, Ada, Bu. saya Melihat. menulis di sini ya, whiteboard versi lokal, versi PTT ya. Nah, verb kata kerja. Can you give me an example, only one example about verb? Apa contohnya? Membaca. That's right. Membaca. Nah, maybe we need two more ya. Kita membutuhkan dua lagi. Membaca, terus apa? Dua lagi? Menulis, Bu. Menulis. That's right. In medical field. Nah, apa yang kira-kira vocabulary yang ada di dunia medis? Menyuntik. Menyuntik, betul. Oke. Menyuntik. Nah, ini adalah vocabulary. We can change into English, please. Membaca apa artinya in English? Read. Read. Oke. Menulis? Write. Right, that's right. And then Inject. inject. That's right, ya. We have three examples of vocabulary, which read, write, and inject. So, nah, dalam bahasa Inggris, kata kerja atau verbs ini memiliki banyak variasi. Teman-teman sudah tahu kan bahwa yang namanya verbs itu memiliki variasinya berupa verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, teman-teman, apa sih implikasi dari perbedaan verb 1 versus verb 2 and verb 3 ini adalah karena apa coba? Karena ini tenses. Jadi di dalam bahasa Inggris kita kan ada tenses ya teman-teman. Nah di tenses ini kata kerja itu selalu berubah sesuai dengan tensesnya. Nah ini karena ada tenses. Verb 1 biasanya digunakan untuk apa teman-teman? Tadi contoh read. Nah, ini kan verb 1 ya. Read. We have read. And then the second one, apa read itu jadi apa? Read.
The second bentuk kedua dari read jadi apa? Reading. Reading. No, Read. tetap apa? Tetap Read. read. Read, okay. And then Reading. no, Read. verb 3. Read. Oke, apa itu? Tetap atau berubah? Tetap. Ya. Ini oke, agak ini ya, karena kita tidak melihat perbedaannya, tetapi ini nanti kita lebih mendalam kenapa read itu tidak berubah gitu. Nah, sekarang yang kedua, kata write. Nah, write ini teman-teman verb satunya adalah write. Yang keduanya, What? What? nah, that's right. Write. Yang ketiga, Written. written. That's right ya. Oke. Nah, ini ada terlihat beda ya teman-teman. Write, wrote, written. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke yang ketiga. Apa? Inject. Still inject in here. And we have apa keduanya? In. Inject. Injected. And apa verb tiganya? In. Injected. Okay. That's right. Injected. Okay, the same yeah. We have three vocabulary of verbs, but in here we have the different form that change from the verb 1 to verb 3 and to verb 2 and verb 3. We have read, read, and read, but the difference of write because verb 1 is write, verb 2 is wrote, and verb 3 is written. That's a different, whole different. And then the inject that could be injected and funny. So in here we have still injected. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Karena adanya yang namanya regular versus irregular verbs. Oke, itu ya berarti verbs adalah kata kerja. Di dalam verb itu bisa berubah-ubah sesuai dengan tenses. Dan kemudian verb bisa dibagi dua secara bentuk. Yang pertama adalah regular dan irregular. Nah, kalau misalkan sangat gampang untuk menentukan regular. Regular itu dari kata asalnya, kata verb satunya tinggal tambahin apa ini? D. It. Okay, it's always ya. Tambahin ini, tambahin ini. But sadly, nah sayangnya ketika kita irregular verb di sini ada read and write, kita harus menghafalnya teman-teman. Ya, jadi kita perlu knowledge dan memorize to how we must memorize our knowledge ya. Kita harus menghafal apa yang kita ketahui. Nah, untuk membiasakan bahwa kalau read ini verb to dan verb nya adalah tetap read gitu. Tetapi beda lagi dengan write, write and written itu berbeda. Jadi ini yang irregular verb teman-teman harus menghafal karena tidak ada pola ya. Oke. Nah, kita implikasi di dalam kehidupan sehari-hari kita teman-teman itu seperti apa ya kira-kira? Di dalam percakapan. Give me an example, teman-teman, satu percakapan. Percakapan, contohnya di sini saya mau Suningsih, contohnya ya. Suningsih bertanya, what are you doing? What are you doing? Nah, ke siapa di sini? Ke Rida. Rida menjawab, contoh, I am, apa ya? I am injecting
a passion aja lah ya, biar cepat. Nah, injecting passion. Saya menyuntik seorang pasien. Inject ini teman-teman berawal dari kata inject di sini. Tidak ada bentuk verb di sini, tetapi ada tambahan berupa ini saya tidak ditulis ya. Ing. Nah, dari kata read jadi reading, writing, and injecting. Nah, I am injecting a passion, injecting an IV to a passion. Nah, di sini, nah ini kenapa saya membahas ini? Karena ini juga ada menyangkut dengan tenses, yaitu present continuous tense ya. Nah, jadi ada sedikit perubahan di sini. Oke, and Rida would say, Rida nanya balik, and what are you doing? Are you doing? Nah, jawaban Suningsi. I am, misalkan I am feeding a elderly patient. Oke, saya sedang apa namanya? Menyuapi. Nah, apa bahasa Indonesianya? Menyuapi ya, feed, menyuapi itu ya. Seorang pasien lansia. Nah, salah satunya bisa seperti itu ya. Verb adalah suatu aktivitas, kata kerja yang dilakukan. Nah, tentu saja karena aktivitas itu di dalam bahasa Inggris dibagi-bagi sesuai dengan time. Nah, time di sini adalah tenses itu sendiri, teman-teman. Times. Nah, times di sini terbagi tentu saja menjadi secara logik ya, secara logika kita, kejadian apa yang kita lakukan berdasarkan time itu biasanya ada yang sudah dilakukan, ya kan? Sudah, kemudian ada yang sedang, ada yang kan. Nah, satu lagi berulang-ulang atau sebuah kebiasaan. Nah, saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Berulang ya. Nah, di sini kenapa saya taruh sedang juga. Nah, berulang itu biasanya menggunakan verbnya verb satu. Satu kebiasaan. Biasanya ini adalah di tensesnya simple present tense. Akan juga menggunakan will dan verb satu. Nah, kalau sudah ini banyak teman-teman. Sudah ini nanti dikategorikan di verb 2 dan verb 3. Ini yang sudah, karena sudah itu nanti terbagi 2. Nah, kalau di sedang, nah sedang ini tadi ada to be, jangan lupa ya, to be is am-are. Nah, kemudian tambah verb 1. Di sini ada itu ya, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah verbs. Jadi satu buah verbs itu dari kata read, dari membaca, bisa berubah menjadi will read, apalagi read, and reading. Itu ya. Oke. Nah, kita ke contoh kalimat di sini. A conversation between two nurses. Nah, Nurse Wahyu and Nurse Wati in here ya. Nah, halo Nurse Wati, what are you doing? Di sini ada kata doing. Nah, I am writing nurse report. Nah, what will you do after this? Terus, I have so many jobs to do in Bougainville room.
insert a bottle of antibiotic to Mr. Adi's IV, check Mr. Hassan's temperature, and give some tablets to Mrs. Yuli. You are so busy right now. I will order for our lunch. Would you like to order something? I think I want to eat sop buntut and drink iced tea. Sounds delicious. I will order now. Thank you, my pleasure. Ini nanti teman-teman baca sendiri ya. Kita bisa melihat di sini bahwa setiap kalimat itu pasti memiliki verbnya. Oke, di sini ada verbnya. Verbnya ada yang bentuknya what are you doing? Verb continuous, menunjukkan sebuah continuous, atau apa yang sedang kamu kerjakan, berarti sedang berlangsung kan. Nah, kemudian di sini I have so many job to do. Nah, di sini menunjukkan bahwa dia itu punya job, dati. Nah, dati ini yang mungkin berupa sebuah periodically ya, sehingga ini bentuknya adalah verb 1 dan simple present tense. Itu ya. We continue to the second one. Nah, di sini tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pengertian, di sini saya simpulkan ya, pengertian dari verb. A verb is an action word in a sentence that describe what the subject do. Nah, di sini ada regular and irregular. Contohnya tadinya di sini banyak, ada check, ada inject, examine, insert, order. Yang irregular one, di sini ada eat, ada drink, ada sleep, ada write, give, nah go, dan do. Nah, di sini yang lucunya teman-teman ya, kita melihat go. Go, went, gone. Nah, sangat berbeda jauh ya dengan sleep, slept, slept. Gitu ya. Give, gave, given. That's a really different. Jadi irregular itu harus kita hafal. Oke? Oke ya. Sekarang kita ke selanjutnya. Nah, ini verb sudah cukup ya. Kita ke noun. Noun and adjective. We have two discussion in here. Nah, a conversation lagi between two nurses. Nah, Nurse Wati and Nurse Wahyu ya. Tadi ini bercerita tentang seseorang. Nah, di sini, do you know that this hospital was built by a famous doctor? Nah, ada yang dikurung di sini, dikotakin gitu ya. Dikotakin ya teman-teman. A famous doctor, nah, a brilliant doctor, terus poor people, better healthcare, small house, and humble life. Nah, ini merupakan sebuah famous doctor. Doctor adalah noun ya, dan famous adalah kata apa? Adjective. Noun itu biasanya kalau ingin dijabarkan itu misalnya menggunakan adjective. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Nah, noun is a word used to name a person, a place, a thing, or an idea. Terus kemudian ini bisa semuanya ya yang berhubungan dengan ini itu adalah idea. And this one is adjective. Nah, adjective ada 9 di sini setidaknya. Gitu kan, ada opinion, size, length, and height, physical quality, age, shape, colors, any kind of colors, origin, material, and purposes. Ya, nah, di sini teman-teman kita melihat di sini ini ada contoh yang lain, dan kita ini ada apa namanya exercise. Nah, di sini kita bisa melihat ini kan apa? Ini adjektifnya, nounnya berupa nurses. Nah, kita bisa menerangkan nurses di sini apa? Nurses yang apa? Dia itu bisa brilliant, bisa nurse di sini kind, nurse di sini clever, smart ya, kelihatan apa? Professional nurse. Nah, professional nurses. And this one is a man, a student ya nounnya. Nah, terus kemudian apa namanya? Bisa diberikan adjektif berupa lazy student maybe, or sleepy student, or any kind ya. Oke, nah di sini ada woman.
Nah, woman, you can make an adjective. Nah, bisa jadi apa? Beautiful woman, religious woman. Nah, ini apa? Flower. Nah, bisa ditambahkan rose ya, flower, but specifically rose. Nah, rose di sini apa teman-teman? Red rose, Red rose, gitu ya. Oke, nah ini apa? Old man atau kind old man. Ini old bisa disatukan jadi old man atau bisa dipisahkan kind old man gitu ya. Smart old man bisa. Nah, the last one is apa ini? kid. Kid, that's right. You can Kid. put adjective in this kid words. Apa kira-kira? Cute, Cute kid. kids. Terus apa lagi? Smart kid, Okay. kids, gitu ya. Nah, terakhir kita ke another exercise di sini. Kira-kira teman-teman kalau saya megang phone, this is my phone. Nah, please noun-nya adalah phone. Oke. Nah, noun-nya di sini adalah phone. Kira-kira teman-teman mau nambahkan adjektif apa? Maybe apa di sini? Maybe I wanna expensive phone. Apa ini? HP-nya lumayan mahal ya. Nah, I feel like this is the expensive phone. Okay, and then I have this one. Mirror, my mirror. This is mirror, okay? A small mirror. Small. Oke, and then bisa dikatakan juga di sini apa ya? Cute, cute mirror. Oke, nah, cute mirror, cute small mirror, and then, nah, saya ingin menggambarkan seseorang, Reina. Nah, di sini ada Reina ya, ya Reina. Nah, menurut Yopi, nah, Yopi, how about Reina? She is a girl, right? Nah, dia itu adalah girl. Nah, seperti apa? Girl seperti apa? Specifically. Beautiful girl? Beautiful girl. Beautiful girl. Nah, terus di sini ada, nah siapa nih? Ada Nurlinda Siti. Nah, Linda ini adalah a student ya, a student. Nah, menurut siapa nih? Menurut Agi. Nah, menurut Agi, Linda ini student seperti apa kira-kira kalau ditambahkan adjektif? Lazy? Lazy student? Smart student. Okay. Smart student. Linda, you are smart students according to Agi ya. Oke. Nah, teman-teman di sini, nah teman-teman berarti mengerti ya. Nah, tadi saya apa bahwa kita ingin membuat spesifik sesuatu berupa noun itu menggunakan adjective. Nah, ketika kita menggunakan verb, misalkan I will eat spicy seblak. Nah, gitu ya, seblak atau noodle ya. I want to eat spicy noodle. Nah, di sini I want it spicy noodle. Teman-teman ada rencana sore ini mau mau makan apa lagi? I want Eating rocket chicken. apa? Eating rocket chicken. Oke. Rocket chicken. Oke, chicken rocket chicken. That's right. Eating rocket chicken. Spicy rocket chicken. Nah, oke. Di sini ada lagi selain rocket chicken? Ada rencana apa nih teman-teman? Ini sekarang udah ini kan udah free. Ya, teman-teman apa? Atau mau kemana? Ada yang mau apa? Melakukan kegiatan apa? I want to meet my beautiful girlfriend, my sassy girlfriend, atau my handsome boyfriend. Nah, di sini siapa nih yang mau janjian sama handsome boyfriendnya atau sama cute girlfriendnya? Atau mungkin di sini ada yang mau drakor. I want to watch the di sini apa yang lagi tayang itu Squid Game. Squid Game. That's right. I wanna see
the K-drama Squid Game. Nah, di sini berarti actionnya adalah verbnya see atau watch ya, watch Squid Game series. Nah, teman-teman yang mau maraton Squid Game silahkan ya, udah bebas. Nah, oke. Nah, terakhir nanti ada tugas ya teman-teman, gitu kan? Nanti silakan kumpulkan dan untuk ininya seperti biasa di Google Classroom dan nanti tugasnya saya akan share di sana untuk verbs dan noun and adjective. Oke, thank you teman-teman. Terakhir ya, thank you for coming today. This is the last of our meeting. Thank you for your support and saya berharap dan saya doakan teman-teman semoga bisa lancar apapun segalanya ya. Oke, thank you. I'm so happy to see you. Okay, this is the last time, and okay, see ya. Bye bye. Makasih banyak, Ibu. Thank you for your guidance. Thank you.